Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Ade Andri Heriadi, SSI MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan atau SIAK. Kepada teman-teman yang saya banggakan dan siapapun yang telah melihat video ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasid Iskandar Prayogi dengan 3 digit MPM belakang 028. Saya dari kelas 3B, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mereview materi yang sudah kami pelajari selama semester 3 ini. Diharapkan dengan mereview kembali materi kami, saya harap bisa mengingat kembali materi ini di kehidupan saya dan semoga ilmu yang dipelajari selama semester 3 ini, terutama pada mata kuliah SIAK, dapat bermanfaat bagi kami terkhusus diri saya. Jadi pada video mereview materi kali ini saya akan membahas materi pertama, membahas sistem informasi keuangan tradisional dan sistem informasi keuangan modern. Materi kedua membahas uang dan taks. Materi ketiga membahas sistem pembayaran uang elektronik. Materi keempat membahas sistem P2P dan crowdfunding. Materi kelima membahas tentang sistem investasi dan materi yang terakhir atau materi keenam membahas tentang pengertian sistem transfer uang. Oke, masuk materi pertama. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih sistem informasi akuntansi dan keuangan. Jadi, sistem informasi akuntansi dan keuangan atau SIAK adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola data akuntansi dan keuangan suatu organisasi. SIAK dapat digunakan untuk mencatat transaksi keuangan, menghasilkan laporan keuangan, dan membuat keputusan bisnis. Dalam mata kuliah konteks SIAK, dalam mata kuliah konteks SIAK adalah yang membahas mengenai sistem informasi dari suatu berhubungan dengan akuntansi dan juga keuangan. Dalam mata kuliah ini, kita akan belajar bagaimana cara menganalisa suatu sistem informasi dari aplikasi tersebut dengan akuntansi dan keuangan. Oke, masuk ke materi yang pertama, membahas tentang sistem informasi keuangan tradisional dan sistem informasi keuangan modern. Sistem informasi keuangan tradisional adalah pendekatan yang lebih tua dan manual dalam pengelolaan informasi keuangan suatu organisasi. Beberapa ciri utama dari sistem informasi keuangan tradisional melibatkan pengguna prosedur manual, buku besar fisik, dan metode pencatatan tangan. Sebagai contoh, yang pertama tentu yaitu manual. Proses keuangan seperti pencatatan transaksi, perhitungan, dan pelaporan dilakukan secara manual tanpa bantuan teknologi atau perangkat lunak khusus. Yang kedua, pencatatan buku besar. Penggunaan buku besar fisik untuk mencatat semua transaksi keuangan, termasuk pengeluaran dan penerimaan, dengan tangan atau mesin hitung. Yang ketiga, ada isolasi fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan mungkin tidak terhubung secara langsung, sehingga menghasilkan keterlambatan dalam pelaporan dan kurangnya visibilitas terhadap keadaan keuangan secara real time. Yang keempat, ketergantungan pada manusia. Sistem ini sangat tergantung pada keterampilan dan keakuratan manusia dalam menjalankan proses-proses keuangan, sehingga rentan terhadap kesalahan. Oke, tadi kan itu sistem informasi keuangan tradisional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem informasi keuangan modern. Sistem informasi keuangan modern adalah pendekatan yang mengadopsi teknologi informasi dan otomatisasi untuk mengelola informasi keuangan. Beberapa karakteristik dari sistem informasi keuangan modern melibatkan penggunaan perangkat lunak akuntansi, integrasi sistem, dan analisis data. Seperti contohnya yang pertama ada berbasis komputer. Proses-proses keuangan diotomatisasi dengan menggunakan perangkat lunak khusus seperti sistem akuntansi, spreadsheet, dan perangkat lunak manajemen keuangan. Yang kedua yaitu integrasi dan terhubung.
Departemen-departemen berbeda dan fungsi-fungsi bisnis terhubung secara langsung, memungkinkan pertukaran data yang cepat dan mengurangi keterlambatan dalam pelaporan. Yang ketiga, analisis data. Kemampuan untuk menganalisis data keuangan secara mendalam dengan menggunakan alat analisis data memberikan wawasan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, ada yang terakhir, ada keamanan informasi. Sistem informasi keuangan modern umumnya dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan informasi yang lebih canggih, termasuk enkripsi data, kontrol akses, dan pemantauan keamanan. Pemisahan yang jelas antara sistem informasi keuangan tradisional dan modern terletak pada tingkat otomatisasi, integrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi keuangan modern cenderung lebih efisien, akurat, responsif terhadap tuntutan bisnis yang dinamis. Oke, selanjutnya akan membahas kelebihan sistem informasi keuangan tradisional. Yang pertama, sederhana dan murah. Implementasi sistem informasi keuangan tradisional cenderung lebih sederhana dan biayanya lebih rendah karena tidak memerlukan investasi besar dalam teknologi informasi atau perangkat lunak. Yang kedua, ada keterlibatan manusia. Sistem ini dapat mendorong keterlibatan manusia secara langsung dalam proses keuangan yang dapat meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab terhadap aktivitas keuangan perusahaan. Yang ketiga, fleksibel. Fleksibilitas dalam beberapa kasus, sistem tradisional dapat lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang khusus. Oke, selanjutnya kekurangan pada sistem informasi keuangan tradisional. Yang pertama, tentu keterbatasan efisiensi. Proses manual cenderung lebih lambat dan kurang efisien dibandingkan dengan otomatisasi, sehingga menghasilkan keterlambatan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada kesalahan manusia. Ketergantungan pada proses manual meningkatkan risiko kesalahan manusiawi yang dapat berdampak pada akurasi dan keandalan informasi keuangan. Yang ketiga, kurangnya integrasi. Sistem tradisional seringkali tidak terhubung atau terintegrasi dengan baik antara sebagai departemen atau fungsi bisnis, menghambat pertukaran informasi yang efisien. Tadi kan kekurangan dan kelebihan keuangan modern ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan sistem informasi keuangan modern. Tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi saya akan menjelaskannya juga. Yang pertama, kelebihannya ada otomatisasi proses, integrasi dan terhubung. Yang ketiga, analisis data. Oke, otomatisasi proses. Sistem informasi keuangan modern memungkinkan otomatisasi banyak tugas keuangan, meningkatkan efisiensi operator, dan mengurangi risiko kesalahan. Yang kedua, integrasi dan terhubung. Departemen-departemen berbeda dapat terhubung dan berbagi informasi secara langsung, meningkat koordinasi dan visibilitas terhadap seluruh keuangan perusahaan. Yang ketiga, analisis data. Kemampuan untuk menganalisis data dengan cepat dan mendalam memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan memberikan wawasan strategis yang lebih baik. Oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang kekurangan pada sistem informasi keuangan modern. Yang pertama, biaya implementasi. Yang kedua, kompleksitas. Yang ketiga, rentan terhadap risiko keamanan. Oke, yang pertama, implementasi sistem informasi keuangan modern dapat melibatkan biaya yang tinggi terkait dengan pembelian perangkat lunak, pelatihan personel, dan infrastruktur teknologi. Yang kedua, kompleksitas. Sistem modern seringkali lebih kompleks dan organisasi mungkin menghadapi tantangan dalam memahami dan mengelola teknologi ini dengan efektif. Yang ketiga, rentan terhadap risiko keamanan. Dengan ketergantungan pada teknologi informasi, sistem informasi keuangan modern dapat lebih rentan terhadap risiko keamanan, seperti serangan cyber dan pencurian data. Kelebihan dan kekurangan ini perlu dinilai sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik dari suatu organisasi. Implementasi sistem informasi keuangan, apakah tradisional atau modern?
harus mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk mencapai keseimbangan antara biaya, efisiensi, dan keamanan informasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang CeFi dan DeFi. Yang pertama adalah CeFi atau Centralized Finance, mengacu pada sistem keuangan yang terpusat di sekitar lembaga keuangan tradisional dan entitas pusat tertentu. Dalam model CeFi, layanan keuangan seperti perbankan, pertukaran aset, dan pinjaman dijalankan oleh organisasi atau perusahaan yang diatur dan dikelola secara sentral. Institusi ini bertindak sebagai perantara dalam semua transaksi keuangan dan pengendalian akses serta kendali atas dana dan layanan keuangan. Contoh dari CeFi termasuk bank konvensional, bursa cryptocurrency yang diatur, dan lembaga keuangan tradisional lainnya. Kelebihan CeFi mencakup tingkat keamanan dan regulasi, tetapi juga memperlihatkan beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada otoritas pusat dan risiko keselamatan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DeFi atau Decentralized Finance adalah konsep yang bertujuan untuk menggantikan atau melengkapi sistem keuangan tradisional dengan menggunakan teknologi blockchain dan smart contract. Dalam ekosistem DeFi, layanan keuangan seperti pinjaman, pertukaran aset, dan manajemen aset dijalankan secara terdesentralisasi tanpa perantara pusat. Smart contract yang dieksekusi secara otomatis oleh blockchain menggantikan fungsi perantara dan memungkinkan interaksi langsung antara pihak yang terlibat. Contoh dari DeFi mencakup protokol pinjaman seperti crowdfunding dan AuF, pertukaran terdesentralisasi atau DEX seperti Uniswap, dan platform manajemen aset seperti Yearn Finance. Keterlebihan DeFi mencakup akses terbuka tanpa perantara, potensi penghematan biaya, dan fleksibilitas yang lebih besar. Namun, tentang DeFi melibatkan risiko keamanan, volatilitas, dan kurangnya regulasi. Pentingnya untuk diingat bahwa baik CeFi ataupun DeFi memiliki karakteristik dan risiko masing-masing, dan pilihan antara keduanya dapat tergantung pada preferensi dan kebutuhan pengguna atau investor. Oke, selanjutnya adalah tentu berikut adalah beberapa karakteristik dan risiko utama dari CeFi dan DeFi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik CeFi. Yang pertama, keamanan regulasi. Keamanan dan regulasi. CeFi cenderung memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena diatur oleh otoritas keuangan dan pemerintah. Ini memberikan kepercayaan kepada pengguna terkait keamanan data mereka. Yang kedua, pusat kendali. Layanan keuangan di CeFi dioperasikan oleh entitas terpusat seperti bank atau lembaga keuangan. Hal ini memungkinkan kontrol dan pengelolaan yang lebih terpusat atas transaksi dan data dan dana. Yang ketiga, kemudahan pengguna. Platform CeFi seringkali lebih mudah digunakan oleh pemula karena desainnya lebih terpusat dan antarmuka pengguna yang ramah. Selanjutnya adalah resiko CeFi. Yang pertama, ketergantungan pada pihak ketiga. Penggunaan bergantungan pada keandalan dan keamanan entitas pusat, masalah internal atau kegagalan sistem dapat berdampak pada pengguna. Yang kedua, biaya transaksi. Beberapa platform CeFi mungkin membebankan biaya transaksi dan biaya layanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, keterbatasan akses global. Beberapa platform CeFi mungkin membatasi akses pengguna berdasarkan lokasi geografis atau persyaratan tertentu. Oke, selanjutnya adalah karakteristik dan risiko pada DeFi atau Decentralized Finance. Karakteristik DeFi yang pertama ada terdesentralisasi. DeFi bekerja di atas teknologi blockchain, yang berarti tidak ada pihak tengah keputusan dan transaksi diatur oleh smart contract.
tanpa perlu diinvestasi manusia. Yang kedua, akses terbuka. DeFi memungkinkan akses terbuka untuk siapapun di seluruh dunia tanpa memerlukan persetujuan pihak ketiga. Ini menciptakan inklusivitas dan akses global. Yang ketiga, potensi penghematan biaya. Dengan menghilangkan perantara DeFi dapat membantu pengurangan biaya transaksi dan memberikan keuntungan lebih besar kepada pengguna. Oke, selanjutnya adalah resiko DeFi. Resiko keamanan pada DeFi, meskipun konsep blockchain bersifat aman, kontrak pintar, atau smart contract, DeFi tidak kebal terhadap resiko keamanan. Eksploitasi kontrak pintar atau kegagalan protokol dapat menyebabkan kerugian dana. Yang kedua ada volatilitas aset. Banyak proyek DeFi terkait dengan aset kripto yang cenderung volatil. Ini dapat menyebabkan fluktuasi nilai yang signifikan dan portofolio pengguna. Yang ketiga, kurangnya regulasi. DeFi seringkali beroperasi tanpa regulasi yang jelas, meskipun ini memberikan kebebasan, juga meningkatkan risiko terkait dengan ketidakpastian regulasi dan perlindungan konsumen. Ketika memilih antara DeFi dan DeFi, pengguna harus mempertimbangkan preferensi pribadi, toleransi risiko, dan kebutuhan spesifik mereka. Keduanya memiliki manfaat dan risiko yang perlu diperhitungkan dengan hati-hati. Oke, selanjutnya yaitu bridging DeFi to DeFi atau proses penghubungan sistem keuangan terpusat DeFi dengan sistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pengguna DeFi untuk mengakses produk dan layanan DeFi dan sebaliknya. Ada beberapa cara untuk melakukan bridging DeFi to DeFi antara lain platform pertukaran, platform Bright di apps. Platform pertukaran seperti Binance dan Coinbase menawarkan layanan yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual aset kripto, termasuk token DeFi. Platform Bright seperti Chainlink dan Ren memungkinkan pengguna untuk mentransfer aset kripto dari DeFi ke DeFi dan sebaliknya. DApps atau Decentralized Application adalah aplikasi yang berjalan di atas jaringan blockchain. Beberapa DApps menawarkan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses produk dan layanan DeFi dan sebaliknya. Oke, selanjutnya kita lupakan DeFi dan DeFi. Oke, Mas. Sekarang kita akan masuk ke pengertian blockchain. Blockchain adalah suatu bentuk teknologi distribusi yang digunakan untuk mencatat transaksi di seluruh jaringan komputer sedemikian rupa sehingga rekaman tersebut tidak dapat diubah tanpa mengubah seluruh blok yang terkait. Ini menciptakan catatan yang aman dan transparan dari setiap transaksi. Beberapa elemen kunci dari teknologi blockchain melibatkan yang pertama blocks. Informasi direkam dalam blok dan setiap blok memiliki kapasitas terbatas untuk menyimpan data. Yang kedua, rantai blok atau blockchain. Rantai blok adalah rangkaian blok yang saling terhubung, membentuk suatu urutan waktu transaksi. Yang ketiga ada desentralisasi, informasi disimpan di seluruh jaringan komputer atau node yang terhubung dan tidak ada satu otoritas pusat yang mengendalikan dan memiliki kepemilikan penuh atas data. Yang keempat ada kriptografi. Transaksi dalam blockchain menggunakan teknologi kriptografi untuk memastikan keamanan dan integritas data. Yang kelima, konsensus. Kesepakatan atau konsensus antara node di jaringan diperlukan untuk mengonfirmasi dan memvalidasi transaksi. Ini bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti konsensus, seperti proof of work atau POW atau proof of stake atau PUS. Beberapa karakteristik utama blockchain melibatkan transparansi, keamanan, dan ketahanan terhadap perubahan. Inovasi ini pertama kali dikenalkan sebagai teknologi yang mendasari mata uang kripto Bitcoin, tetapi sejak itu telah berkembang untuk diadopsi dalam berbagai aplikasi dan industri, termasuk keuangan, logistik, peralatan kesehatan, dan lainnya.
Blockchain memungkinkan pihak-pihak yang tidak saling percaya untuk bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan perantara dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Teknologi ini telah menjadi dasar bagi banyak proyek inovatif yang bertujuan meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Oke, selanjutnya adalah pengertian protokol konsensus. Protokol konsensus adalah mekanisme yang digunakan oleh jaringan blockchain untuk mencapai kesepakatan tentang status blockchain. Tanpa protokol konsensus, setiap node dalam jaringan dapat memiliki versi blockchain yang berbeda, yang akan menyebabkan kekacauan dan ketidaknyamanan. Berikut adalah 3 protokol konsensus yang paling umum digunakan, yaitu yang tadi sudah disebutkan proof of work atau POW. POW adalah protokol konsensus pertama yang digunakan oleh Bitcoin. Dalam PUW, miner bersaing untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks. Miner pertama yang memecahkan teka-teki tersebut akan mendapatkan hak untuk menambahkan blok baru ke blockchain dan menerima hadiah. POW adalah protokol yang aman dan terdesentralisasi, tetapi juga membutuhkan banyak energi dan daya komputasi. Yang kedua itu ada Proof of Stake atau PUS adalah protokol konsensus yang lebih baru yang dirancang untuk mengatasi masalah konsumsi energi dan daya komputasi yang tinggi pada POW. Dalam POS, validator mempertaruhkan koin mereka untuk mendapatkan hak memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Semakin banyak koin yang dipertaruhkan, semakin besar peluang validator untuk dipilih. POS adalah protokol yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan daripada PUW atau POW, tetapi juga lebih rentan terhadap serangan. Oke, yang ketiga ada Triple Protocol Consensus Algorithm atau RPCA adalah protokol konsensus yang unik yang digunakan oleh jaringan Ripple dalam RPCA dan sekelompok node yang disebut Unique Node List atau UNL yang bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. UNL dipilih oleh Triple Labs, perusahaan yang mengembangkan jaringan Ripple. RPCA adalah protokol yang sangat cepat dan efisien, tetapi juga kurang terdesentralisasi daripada POW dan POS. POW dan POS. Selanjutnya adalah Triple Entry Accounting System adalah konsep akuntansi yang mengembangkan ide dasar dari sistem akuntansi tradisional, yaitu Double Entry Accounting atau akuntansi dua pencatatan. Konsep ini diperkenalkan oleh Ian Griggs pada tahun 2005 dan dirancang untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pencatatan transaksi keuangan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dari Triple Entity Accounting System. Yang pertama, Double Entity Accounting. Mirip dengan sistem akuntansi tradisional, transaksi masih dicatat menggunakan prinsip Double Entity. Yang berarti setiap transaksi memiliki setidaknya 2 entity, yaitu debit dan kredit. Yang kedua adalah pihak ketiga atau third party. Sistem ini memastikan pihak ketiga yang independen seperti blockchain atau jaringan terdesentralisasi untuk memverifikasi dan merekam transaksi. Pihak ketiga ini bertindak sebagai notaris yang mengonfirmasikan kebenaran transaksi. Yang ketiga adalah ketahanan terhadap manipulasi. Dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, triple entity accounting bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap manipulasi atau kecurangan. Pihak ketiga ini memberikan bukti independen bahwa transaksi telah terjadi dan dicatat secara akurat. Yang keempat, keamanan dan transparansi. Melalui penggunaan teknologi desentralisasi seperti blockchain, triple entity accounting mencapai tingkat keamanan yang tinggi. Selain itu, semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses catatan transaksi yang terverifikasi, meningkatkan transparansi. Yang kelima, konsensus terdistribusi.
Proses pencatatan dan verifikasi transaksi melibatkan konsensus distribusi di antara node atau peserta dalam jaringan. Hal ini memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam sistem dapat dipercaya dan tidak dapat diubah oleh satu pihak. Keuntungan Triple Entity Accounting System melibatkan peningkatan keamanan integritas dan transparansi dalam catatan transaksi keuangan dengan melibatkan pihak ketiga terdesentralisasi. Sistem ini mengatasi beberapa kelemahan potensial dari model double entry tradisional seperti resiko manipulation atau kecurangan internal. Meskipun konsep ini masih dalam tahap eksperimen dan belum sepenuhnya diterapkan secara luas, banyak yang melihatnya sebagai langkah maju dalam meningkatkan keamanan dan keadilan akuntansi. Oke, selanjutnya eh, materi kedua yang membahas uang dan taks. Selanjutnya pada materi kedua yang membahas tentang uang dan taks. Pengertian sistem uang dan pajak adalah yang pertama adalah sistem uang. Adalah kerangka atau sistem yang digunakan oleh masyarakat untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam salah satu komponen kunci dalam sistem ini. Uang adalah alat tukar yang diterima secara luas yang digunakan untuk mempermudah perdagangan investasi, dan transaksi lainnya. Fungsi utama uang adalah sebagai unit akun, alat tukar, dan penyimpanan nilai. Sistem uang dapat berupa uang kertas, uang logam, atau uang digital, seperti mata uang kripto. Oke, tadi kan penjelasan tentang uang, ya pengertian tentang uang. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang pengertian pajak. Pengertian pajak adalah dana yang dipungut oleh pemerintah dari individu, bisnis, atau entitas lain sebagai sumber pendapatan pemerintah. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak dapat beragam dalam bentuk dan jenisnya, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain sebagainya. Tujuan utama pajak adalah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam membiayai proyek-proyek publik. Sistem uang dan pajak berkaitan karena pajak sering kali harus dibayar menggunakan uang yang sah dan berlaku. Pemerintah juga menggunakan sistem uang untuk mengumpulkan pendapatan pajak. Uang yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebijakan dan layanan pemerintah, sehingga keduanya seringkali dalam konteks ekonomi dan keuangan negara. Seringkali terkait dalam konteks ekonomi dan keuangan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci tentang uang fiat sistem dan pajak atau tax. Uang fiat sistem adalah sistem moneter di mana mata uang yang digunakan tidak memiliki nilai intrinsik atau dukungan fisik seperti emas atau perak. Nilai uang fiat ditentukan oleh pemerintah atau badan otoriter moneter, dan itu bergantung pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Dalam sistem ini, uang dicetak atau diciptakan secara digital oleh pemerintah dan diakui sebagai alat pembayaran sah untuk transaksi. Keberlanjutan sistem ini bergantung pada stabilitas ekonomi, kebijakan moneter, dan yang bijaksana, dan kepercayaan masyarakat pada mata uang tersebut. Kelebihan uang fiat termasuk fleksibilitas dalam manajemen ekonomi dan kemudahan dalam transaksi sehari-hari. Namun keuangan potensial melibatkan resiko inflasi jika terlalu banyak uang dicetak tanpa mendukung pertumbuhan ekonomi yang sesuai, serta risiko kehilangan nilai jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada mata uang. Selanjutnya ada pajak atau tax. Pajak adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah, biasanya berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau aktivitas ekonomi tertentu. Tujuan pajak dapat bervariasi, termasuk pendanaan pengeluaran pemerintah, mengatur distribusi kekayaan, dan merangsang atau menghambat aktivitas tertentu.
Jenis-jenis pajak melibatkan pendapatan atau seperti pajak penghasilan, kekayaan atau seperti pajak properti, dan aktivitas ekonomi tertentu seperti pajak penjualan. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti mengurangi ketidaksetaraan atau merangsang pertumbuhan ekonomi. Pajak juga dapat menjadi instrumen yang kompleks dan beragam bergantung pada yurisdiksi dan peraturan setempat. Pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk mendanai layanan dan proyek publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uang yang terbagi menjadi dua, yaitu uang isi money, yaitu easy money dan hard money. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, istilah easy money dan hard money tidak digunakan dengan cara yang sama seperti dalam konteks ekonomi dan kebijakan moneter. Sebaliknya, dalam dunia akuntansi dan keuangan, istilah-istilah ini cenderung merujuk pada sumber pendanaan atau metode pembayaran. Berikut adalah penggunaan istilah-istilah tersebut dalam konteks sistem informasi akuntansi keuangan. Yang pertama, easy money dalam sistem informasi akuntansi dan keuangan. Dalam konteks ini, easy money dapat merujuk pada akses yang mudah dan cepat terhadap dana atau model melalui sistem pembayaran yang efisien. Seperti contohnya, pengguna teknologi pembayaran digital atau sistem transfer dana online yang efisien dapat dianggap sebagai bentuk easy money dalam hal kemudahan dan cepatnya transaksi keuangan. Yang kedua, hard money dalam sistem informasi akuntansi dan keuangan adalah dapat merujuk pada pembayaran tunai atau metode pembayaran yang lebih tradisional dan memerlukan tanggung jawab yang finansial. Yang lebih langsung, sebagai contohnya, sebuah perusahaan yang menerapkan kebijakan untuk menerima hanya pembayaran tunai dari pelanggan dapat dianggap menggunakan hard money, karena mereka memerlukan dana langsung dan tanpa keterlibatan utang. Dan perlu dicatat bahwa istilah easy money dan hard money dalam sistem informasi akuntansi dan keuangan mungkin kurang umum digunakan dibandingkan dengan konteks ekonomi dan kebijakan moneter. Dalam kebanyakan kasus, pembicaraan tentang kemudahan dan kesulitan dalam mendapatkan akses ke dana lebih sering terfokus pada kondisi pasar keuangan, tingkat bunga, atau persyaratan peminjaman daripada aspek-aspek tertentu dari sistem informasi keuangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi uang. Evolusi uang di Indonesia mencerminkan perkembangan ekonomi dan perubahan teknologi dari masa ke masa. Berikut adalah gambaran evolusi uang di Indonesia. Yang pertama adalah barter. Sebelum adanya mata uang yang resmi di Indonesia, masyarakat setempat melakukan sistem barter di mana barang atau jasa ditukar langsung satu sama lain. Yang kedua ada uang barang. Awalnya barang seperti kulit, kain, atau cangkang digunakan sebagai alat tukar di beberapa wilayah. Yang ketiga itu ada uang logam. Pada abad ke-7, kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai mencetak uang logam. Salah satunya contohnya adalah uang logam dari kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, uang logam kertas. Selanjutnya pada abad ke-17, VOC atau Verenigd-Oostindische Company mulai menerbitkan uang logam kertas di wilayah Indonesia. Uang logam kertas ini diterbitkan untuk mempermudah transaksi perdagangan. Yang kelima ada uang giral. Dengan perkembangannya sistem perbankan, uang giral menjadi umum. Bank-bank di Indonesia mulai mengeluarkan cek dan memfasilitasi transfer uang. Yang keenam ada uang elektronik. Penggunaan uang elektronik semakin meluas di Indonesia, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Penggunaan dalam menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan aplikasi pembayaran elektronik untuk berbagai transaksi. Perlu dicatat bahwa evolusi uang di Indonesia juga dipengaruhi oleh penjajahan
oleh perjalanan sejarah dan perubahan politik, seperti masa penjajahan dan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 dan mengeluarkan uang rupiah yang menjadi mata uang resmi Indonesia. Saat ini Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan global dan masyarakat semakin mengadopsi seluruh pembayaran elektronik untuk kenyamanan dan efisiensi. Meskipun uang fisik tetap berperan penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di banyak wilayah di Indonesia, sejak tahun 1450, sejumlah mata uang telah menjadi mata uang cadangan global yang berperan sebagai aset cadangan yang utama di tingkat internasional. Berikut adalah beberapa mata uang yang telah menjadi mata uang cadangan global sepanjang sejarah. Yang pertama ada Gulden Belanda atau zaman kejayaan Belanda. Pada abad ke-17, Gulden Belanda menjadi mata uang cadangan global selama masa kejayaan ekonomi Belanda. Kedua ada pound sterling. Yang kedua ada pound sterling pada abad ke-18 hingga sekarang pada abad ke-18, pound sterling Inggris mulai menjadi mata uang cadangan global dan terus mempertahankan pesan tersebut hingga sekarang. Pound sterling digunakan luas dalam perdagangan internasional dan sebagai standar emas pada abad ke-19. Yang ketiga ada franc Prancis. Awal abad ke-19, seiring dengan kejayaan Napoleon Bonaparte, franc Prancis menjadi mata uang cadangan global pada awal abad ke-19. Yang keempat ada mark Jerman. Sebelum Perang Dunia I, mark Jerman menjadi mata uang cadangan global. Yang kelima ada dolar AS, yaitu setelah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat atau AS menjadi kekuatan ekonomi terbesar dan dolar AS menggantikan pound sterling sebagai mata uang cadangan global. Kesepakatan Bretton Woods pada tahun 1944 menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan utama yang nilainya diikat dengan emas. Yang keenam itu ada euro. Sejak pengenalan pada tahun 1999, euro diperkenalkan sebagai mata uang tunggal bagi negara-negara yang menjadi bagian dari Eurozone atau Eropa. Nah, Eropa ini kemudian menjadi alternatif yang signifikan sebagai mata uang cadangan global. Dalam beberapa dekade terakhir, dolar AS telah menjadi mata uang cadangan utama, tetapi perkembangan ekonomi dan keuangan global terus memainkan peran dalam dinamika mata uang internasional. Perubahan ini mencerminkan perubahan dalam kekuatan ekonomi dan geopolitik di tingkat global. Oke, selanjutnya adalah the fiat currency cycle atau siklus mata uang fiat. Merujuk pada pola umum yang terjadi dalam sistem moneter di mana mata uang tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Siklus ini mencakup beberapa tahapan yang dapat terulang seiring waktu. Berikut adalah penjelasan singkat tentang siklus mata uang fiat. Yang pertama, penciptaan uang baru. Siklus dimulai dengan penciptaan uang baru oleh pemerintah melalui lembaga keuangan atau otoritas moneter. Uang ini tidak dipegang oleh nilai fisik seperti emas. Nilai nominalnya didasarkan pada kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Oke, yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Penciptaan uang baru seringkali jadi dalam upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Uang tersebut termasuk dalam sistem keuangan, meningkatkan likuiditas, dan memberikan dorongan pada investasi dan konsumsi. Yang ketiga ada inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar dapat menyebabkan inflasi, yaitu peningkatan umum dalam harga barang dan jasa. Ini terjadi karena permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa dibarengi dengan ketersediaan uang yang lebih besar. Yang keempat ada peningkatan hutang. Selama periode pertumbuhan ekonomi, individu, perusahaan, dan pemerintahan
mungkin mengambil pinjaman dengan asumsi bahwa pertumbuhan akan berlanjut. Peningkatan hutang dapat menjadi bagian dari siklus ini. Yang kelima ada resiko geopolitik dan ketidakpastian. Faktor seperti ketidakpastian ekonomi, gejolak politik, atau krisis keuangan dapat memicu penurunan kepercayaan terhadap mata uang fiat. Ini dapat menyebabkan penarikan investasi, kepanikan, dan penurunan nilai mata uang. Yang keenam ada intervensi pemerintah. Pemerintah atau otoritas moneter mungkin melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas mata uang, seperti menaikkan suatu suku bunga atau mengambil langkah-langkah kebijakan lainnya. Yang ketujuh, depresiasi atau krisis keuangan. Jika tidak pas, jika ketidakpastian dan penurunan keterpercayaan terus berlanjut, mata uang fiat dapat mengalami depresiasi nilainya atau bahkan mengalami krisis keuangan. Ini dapat memicu dampak ekonomi yang signifikan. Yang kedelapan, pemulihan dan siklus baru. Setelah fase ketidakpastian atau krisis siklus, kita dimulai kembali dengan upaya pemulihan ekonomi, penciptaan uang baru, dan siklus berulang. Penting untuk dicatat bahwa siklus mata uang fiat dapat bervariasi di berbagai negara dan waktu tertentu dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi, kebijakan moneter, dan peristiwa global. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kesepakatan Bretton Woods. Adalah suatu perjanjian ekonomi yang ditandatangani oleh 44 negara pada bulan Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Kesepakatan ini merupakan hasil dari konferensi internasional yang diadakan selama bulan Juli 1944 yang bertujuan untuk merancang kerangka kerja baru dari sistem moneter internasional pasca Perang Dunia II. Berikut adalah poin-poin kunci dari kesepakatan Bretton Woods. Yang pertama ada pembentukan Dana Moneter Internasional atau IMF. Kesepakatan ini menciptakan Dana Moneter Internasional dengan tujuan mengatasi masalah neraca pembayaran negara-negara anggota. IMF memberikan pinjaman sementara kepada negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan dan memberikan konsultasi ekonomi. Yang kedua ada Bank Dunia atau IBRD. Kesepakatan juga menciptakan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan yang kemudian dikenal sebagai Bank Dunia. Bank Dunia memberikan pinjaman jangka panjang untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi di negara-negara anggota. Yang ketiga ada sistem Bretton Woods. Kesepakatan menetapkan sistem mata uang tetap yang didasarkan pada emas. Mata uang negara-negara anggota dikaitkan dengan emas dan dolar Amerika Serikat atau USD. Dipegang sebagai mata uang cadangan dunia yang nilainya dapat ditukarkan dengan emas. Yang keempat ada konversi tetap dolar emas. Dolar AS dipegang sebagai mata uang cadangan internasional dan negara-negara lain dapat menukarkan dolar mereka dengan emas pada tingkat tetap. Hal ini menciptakan sistem konvensi tetap antara dolar dan emas. Yang kelima ada pegging atau mengikat mata uang lain. Mata uang negara-negara lain ditentukan dalam nilai dolar dan dapat bervariasi dalam batas-batas tertentu. Negara-negara anggota berkewajiban untuk menjaga nilai mata uang mereka tetap dalam kisaran tertentu terhadap dolar. Yang keenam ada kecamatan alokasi hal pengambilan pinjaman IMF. Kesepakatan menentukan hak untuk pengambilan pinjaman dari IMF sebagai salah satu cara untuk mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran. Meskipun kesepakatan Bretton Woods memberikan kerangka kerja yang stabil untuk sistem moneter internasional pasca Perang Dunia II, sistem ini mengalami tekanan dan akhirnya runtuh pada awal tahun 1970-an. Kenaikan inflasi dan defisit perdagangan Amerika Serikat menyebabkan negara-negara lain kehilangan kepercayaan terhadap nilai dolar yang dipegangnya terhadap emas.
Akibatnya pada tahun 1971, Presiden AS Richard Nixon mengumumkan keputusan untuk mengakhiri keterkaitan dolar emas, mengakhiri sistem Bretton Woods. Meskipun demikian, IMF dan Bank Dunia tetap ada dan terus beroperasi hingga saat ini. Selanjutnya yaitu ada currency exchange atau pertukaran mata uang. Adalah proses membeli atau menjual satu mata uang dengan mata uang lainnya. Aktivitas ini memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk melakukan transaksi lintas batas, perdagangan internasional, dan kegiatan keuangan lainnya yang melibatkan mata uang asing. Pertukaran mata uang dapat terjadi di berbagai platform, termasuk bank, kantor penukaran mata uang, dan pasar valuta asing atau forex. Kegiatan currency exchange melibatkan dua mata uang yang diperdagangkan satu sama lain dengan nilai tukar tertentu. Nilai tukar ini mencerminkan beberapa banyak unit satu mata uang yang dapat ditukarkan dengan unit mata uang lainnya. Nilai tukar uang ini dapat bervariasi sepanjang waktu karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan peristiwa global. Penting Penting untuk dicatat bahwa setiap mata uang memiliki nilai tukar relatif terhadap mata uang lainnya. Misalnya, jika seseorang ingin menukarkan dolar AS ke euro, maka nilai tukar dolar ke euro akan menentukan beberapa banyak euro yang akan diperoleh untuk setiap dolar yang ditukarkan. Pertukaran mata uang juga memainkan peran dalam manajemen risiko, di mana perusahaan dapat menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau forward contracts atau opsi mata uang atau currency option untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar yang tidak diinginkan. Pasar valuta asing atau forex dalam tempat utama di mana pertukaran mata uang terjadi. Pasar ini adalah pasar keuangan terbesar dan paling liquid di dunia dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak termasuk bank, lembaga keuangan, spekulan, mata uang, dan perusahaan multinasional. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perbankan. Nah, apa sih sistem perbankan? Merujuk pada jaringan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Sistem ini mencakup bank-bank dan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi untuk menghimpun dana, memberikan kredit, menyediakan layanan pembayaran, dan memberikan beberapa produk dan layanan keuangan lainnya. Berikut adalah sistem informasi dari sistem akuntansi pada perbankan. Sistem informasi pada sistem perbankan yang pertama itu ada manajemen data nasabah. Sistem informasi perbankan mencakup manajemen data nasabah termasuk informasi identitas, rekening, dan riwayat transaksi. Ini membantu bank dalam memberikan layanan yang personal dan efisien kepada nasabah. Yang kedua, transaksi perbankan elektronik. Sistem informasi mendukung transaksi perbankan elektronik seperti transfer antara rekening, pembayaran tagihan, dan aktivasi perbankan online lainnya. Ini melibatkan penggunaan platform perbankan digital dan aplikasi mobile. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Sistem informasi membantu dalam identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kebijakan kegiatan perbankan. Ini mencakup risiko kredit, operasional, dan lainnya. Selanjutnya adalah pemrosesan clearing dan penyelesaian. Sistem informasi memfasilitasi pemrosesan clearing dan menyelesaikan transaksi di mana antara bank-bank. Ini memungkinkan transfer dana yang lancar atau institusi keuangan. Selanjutnya itu adalah manajemen hubungan nasabah. Sistem informasi membantu bank dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan nasabah. Informasi nasabah yang baik dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Sistem akuntansi pada sistem perbankan yang pertama ada pencatatan transaksi. Sistem akuntansi pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi di bank termasuk deposito, penarikan, pemberian kredit, dan transaksi lainnya. Ini membantu dalam pembuatan laporan keuangan yang akurat. Pencatatan neraca dan laba rugi, sistem akuntansi penyusunan neraca keuangan dan laporan laba rugi yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan bank. Laporan ini penting untuk keperluan manajerial
dan pelaporan kepada regulator. Yang ketiga ada manajemen aset dan liabilitas. Sistem akuntansi membantu dalam manajemen aset dan liabilitas bank. Ini melibatkan pemantauan likuiditas, pengelolaan investasi, dan penilaian risiko yang terkait. Pematuhan terhadap standar akuntansi. Bank wajib mematuhi standar akuntansi tertentu seperti International Finance Reporting Standards atau IFRS atau Generally Accepted Accounting Principles. Sistem akuntansi memastikan kepatuhan terhadap standar-standar ini. Pelaporan keuangan. Sistem akuntansi menghasilkan laporan keuangan berkala yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal, termasuk regulator, investor, dan pemegang saham. Selanjutnya adalah alur administrasi perpajakan di Indonesia. Alur administrasi perpajakan di Indonesia adalah proses yang dilakukan oleh wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak atau DJB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses ini dimulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, hingga pemerintahan pajak, hingga pemeriksaan pajak. Pendaftaran wajib pajak. Apa sih itu pendaftaran wajib pajak? Alur administrasi perpanjangan dimulai dengan pendaftaran wajib pajak. Wajib pajak ini adalah orang atau badan yang dikenal pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Pendaftaran wajib pajak dilakukan secara online melalui website DJP atau yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah pelaporan pajak. Setelah wajib pajak terdaftar, wajib pajak wajib melaporkan pajaknya. Pelaporan pajak dilakukan secara online melalui e-filing atau ISPT. Wajib pajak dapat melaporkan pajaknya setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun. Pembayaran pajak. Selanjutnya adalah pembayaran pajak. Setelah melaporkan pajak, wajib pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, atau ATM. Yang terakhir ada pemeriksaan pajak. DJP dapat melakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Oke, materi 2 selesai. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan materi ketiga tentang sistem pembayaran uang elektronik. Oke. Oke, selanjutnya kembali lagi saya akan menjelaskan materi yang ketiga yang membahas sistem pembayaran uang elektronik. Pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik juga dikenal sebagai e-payment atau electronic payment system. Dalam cara untuk melakukan transaksi keuangan atau pembayaran menggunakan teknologi elektronik. Sistem ini memungkinkan individu, bisnis, dan organisasi untuk mentransfer uang atau melakukan pembayaran untuk barang dan layanan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai atau cek fisik. Sistem pembayaran elektronik ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk kemudahan, kecepatan, dan keamanan. Sistem pembayaran elektronik ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kemudahan pelacakan transaksi. Mereka juga memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan mereka secara global dan memungkinkan individu untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah. Namun, seperti halnya dengan teknologi apapun, juga terdapat risiko keamanan yang perlu diwaspadai sehingga penting untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat saat menggunakan sistem pembayaran elektronik. Pada materi yang ketiga, bagian pertama membahas tentang Financial Software Development. Pembangunan perangkat lunak keuangan dalam proses penciptaan atau pengembangan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan keuangan. Sistem perangkat lunak ini dapat digunakan oleh beberapa jenis organisasi, termasuk perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah.
Pengembangan perangkat lunak keuangan melibatkan beberapa tahap, termasuk analisis kebutuhan, desain pemrograman, pengujian, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Analisis kebutuhan tahap ini melibatkan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan bisnis untuk sistem perangkat lunak. Ketiga, desain. Tahap yang kedua, desain. Tahap ini melibatkan pengembangan desain sistem perangkat lunak. Yang ketiga, ada pemrograman. Tahap ini melibatkan penulisan kode untuk sistem perangkat lunak. Pengujian. Tahap ini melibatkan pengujian sistem perangkat lunak untuk memastikan bahwa berfungsi dengan benar. Yang terakhir adalah pemeliharaan. Tahap ini melibatkan perbaikan dan peningkatan sistem perangkat lunak setelah dirilis. Pengembangan perangkat lunak keuangan dapat menjadi proses yang kompleks dan membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang luas. Perangkat lunak keuangan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk yang pertama ada akuntansi. Perangkat lunak ini digunakan untuk melacak transaksi keuangan seperti penjualan, pembeli, dan pembayaran. Yang kedua ada perbankan. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengelola rekening bank seperti transaksi deposit, penarikan, dan transfer. Yang ketiga ada investasi. Perangkat lunak ini digunakan untuk melacak investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. Yang terakhir ada manajemen risiko. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengukur dan mengelola risiko keuangan. Selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak keuangan memiliki banyak manfaat termasuk efisiensi, akurasi, kontrol, dan kepatuhan. Efisiensi. Perangkat lunak keuangan dapat membantu organisasi untuk menghemat waktu dan uang. Akurasi. Perangkat lunak keuangan dapat membantu organisasi untuk meningkatkan akurasi, dan keuangan mereka. Kontrol. Perangkat lunak keuangan dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kontrol atau keuangan mereka. Kepatuhan. Perangkat lunak keuangan dapat membantu organisasi untuk memenuhi persyaratan kepatuhan. Selanjutnya ada NTT Data Digital Banking. NTT Data Digital Banking ekosistem atau platform dalam solusi digital banking yang komprehensif yang mencakup semua aspek perbankan, mulai dari core banking hingga risk, regulatory, dan compliance. Solusi ini dirancang untuk membantu bank mentransformasikan bisnis mereka dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa komponen utama dari NTT Data, Digital Banking Ecosystem, dan Platform. Digital Core. Yang pertama ada Digital Core Banking. Komponen ini menyediakan platform inti perbankan yang lengkap untuk mendukung semua operasi perbankan, termasuk manajemen rekening, pemrosesan transaksi, dan manajemen pinjaman. Yang kedua ada Transaction Banking. Komponen ini menyediakan solusi untuk mendukung transaksi perbankan sehari-hari seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan manajemen likuiditas. Materi. Pembahasan yang ketiga ada payment. Komponen ini menyediakan solusi untuk mendukung beberapa metode pembayaran, termasuk kartu kredit, kartu debit, dan pembayaran seluler. Yang keempat ada loan and credit operation. Komponen ini menyediakan solusi untuk mendukung proses pemberian pinjaman dan kredit, mulai dari pengajuan pinjaman hingga penagihan. Trade and capital market. Komponen ini menyediakan solusi untuk mendukung transaksi perdagangan dan pasar modal, seperti perdagangan saham, obligasi, dan valuta asing. Selanjutnya ada risk, regulatory, dan compliance. Komponen ini menyediakan solusi untuk membantu bank mengelola risiko, mematuhi peraturan, dan memastikan kepatuhan. Digital Bank Indonesia. Selanjutnya adalah Digital Bank. Selanjutnya adalah Digital Bank. Digital Bank merujuk pada institusi perbankan yang menyediakan layanan perbankan utama secara eksklusif melalui platform digital seperti aplikasi mobile, internet banking, dan layanan online lainnya. Bank digital ini biasanya tidak memiliki cabang fisik dan menyajikan model bisnis yang fokus
pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan perbankan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Beberapa contoh digital bank Indonesia antara lain yaitu Jago, Digibank, by DBS, dan Genius. Mereka terus berkembang seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital di masyarakat dan permintaan akan pengalaman perbankan yang lebih efisien dan terkini. Kelebihan digital Bank Indonesia yang pertama ada kemudian akses. Nasabah dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi mobile dan internet banking tanpa harus datang ke cabang fisik. Yang kedua ada proses registrasi yang cepat. Proses pendaftaran pada digital bank cenderung lebih cepat dan sederhana. Terkadang dapat dilakukan secara online dengan persyaratan yang minimal. Yang ketiga ada biaya operasional rendah. Digital bank dapat mengarungi biaya operasional karena mereka tidak memiliki cabang fisik yang memerlukan biaya pemeliharaan dan personil. Hal ini dapat menciptakan peluang untuk menawarkan produk dengan biaya yang lebih rendah kepada nasabah. Selanjutnya ada kekurangan digital bank Indonesia. Yang pertama ada keterbatasan fisik, yang kedua ada infrastruktur konektivitas, yang ketiga ada kecepatan keamanan. Oke, keterbatasan fisik. Beberapa nasabah masih membutuhkan atau memilih layanan dengan kehadiran fisik seperti cabang bank atau mesin ATM yang tidak dimiliki oleh digital bank. Yang kedua ada infrastruktur dan koneksivitas. Masih ada tentang terkait infrastruktur dan konektivitas di beberapa daerah yang dapat mempengaruhi aksesibilitas digital bank bagi sebagian masyarakat. Yang ketiga ada kecemasan keamanan. Meskipun digital bank memprioritaskan keamanan digital, sebagian masyarakat masih mungkin merasakan cemas terhadap risiko keamanan yang terkait dengan transaksi online. Oke, selanjutnya akan membahas tentang bisnis vintage. Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi yang berarti teknologi keuangan. Fintech adalah industri yang memastikan teknologi untuk memberikan layanan keuangan. Fintech mencakup beberapa macam layanan termasuk pembayaran, perbankan, asuransi, dan investasi. Yang pertama ada pembayaran. Fintech dapat digunakan untuk melakukan pembayaran seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembayaran online. Yang kedua ada perbankan. Fintech dapat digunakan untuk menyediakan layanan perbankan seperti dan rekening giro dan tabungan, pinjaman dan investasi. Yang ketiga ada asuransi. Fintech dapat digunakan untuk menyediakan layanan asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kendaraan. Investasi fintech dapat digunakan untuk menyediakan layanan investasi seperti perdagangan saham, obligasi, dan reksadana. Bisnis fintech di Indonesia terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh peningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia. Selain itu, pandemi COVID-19 juga mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan keuangan digital. Selanjutnya adalah membahas tentang mobile payment. Sistem mobile payment di Indonesia terdiri dari dua komponen utama, yaitu payment gateway dan mobile wallet. Payment gateway adalah layanan yang memungkinkan perdagangan untuk menerima pembayaran online dari berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, dan dompet digital. Payment gateway bertindak sebagai perantara antara perdagangan dan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memproses transaksi pembayaran. Yang kedua ada mobile wallet, adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan menggunakan uang secara digital. Metode wallet dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran online, pembayaran di toko, dan transfer uang. Selanjutnya berikut adalah cara kerja sistem mobile payment di Indonesia. Yang pertama ada pengguna membuka aplikasi metode wallet dan memiliki metode pembayaran yang diinginkan, seperti dompet digital, kode QR, dan NFC. Pengguna memasukkan informasi pembayaran diperlukan seperti nomor kartu, kredit, atau debit, kode PIN, dan OTP.
Mobile wallet mengirimkan informasi pembayaran ke payment gateway. Payment gateway memverifikasikan informasi pembayaran dan mengirimkan informasi tersebut ke bank penerbit kartu kredit atau debit. Bank penerbit kartu kredit atau debit menyetujui transaksi pembayaran. Payment gateway mengirimkan informasi persetujuan transaksi ke mobile wallet. Mobile wallet memproses transaksi pembayaran dan mengirimkan informasi pembayaran ke pedagang. Pedagang menerima pembayaran dan menyelesaikan transaksi. Selanjutnya ada contoh payment gateway dan mobile wallet yang digunakan di Indonesia. Payment gateway ada Midtrans, Doku, Veritas, Sendit, dan Paygate. Sedangkan mobile wallet biasanya itu ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan ShopeePay. Payment gateway dan e-wallet adalah layanan yang memungkinkan pedagang untuk menerima pembayaran online dari berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, dan dompet digital. Payment gateway bertindak sebagai perantara antara pedagang dan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memproses transaksi pembayaran. Payment gateway memastikan bahwa transaksi pembayaran aman dan terenkripsi. Payment gateway biasanya mengenakan biaya kepada pedagang untuk setiap transaksi yang diproses. Selanjutnya ada e-wallet. E-wallet adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan menggunakan uang secara digital. E-wallet dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran online, pembayaran di toko, dan transfer uang. E-wallet biasanya menawarkan berbagai fitur tambahan seperti program loyalitas dan cashback. E-wallet biasanya mengenakan biaya kepada pengguna untuk beberapa transaksi seperti transfer uang ke rekening bank. Cashless money adalah sistem selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cashless money. Cashless money adalah sistem pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai. Dalam sistem ini transaksi pembayaran dilakukan secara elektronik menggunakan kartu kredit, kartu debit, dompet digital, atau metode pembayaran lainnya. Salah satu keuntungan utama dari uang tanpa tunai adalah keamanan. Resiko kehilangan uang fisik atau menjadi korban pencurian fisik lebih rendah. Meskipun begitu, penggunaan metode pembayaran elektronik juga memiliki risiko keamanan mereka sendiri, seperti peretasan elektronik atau pencurian data pribadi. Kecepatan dan kemudahan adalah ciri khas uang tanpa tunai. Transaksi dapat dilakukan dengan cepat, baik dengan menggesek kartu, mengirim transfer bank dalam hitungan detik, atau menggunakan dompet digital untuk pembayaran instan. Setiap transaksi uang tanpa tunai menghasilkan jejak digital yang membantu dalam pelacakan dan catatan pengeluaran. Selain itu, uang tanpa tunai memungkinkan transaksi jarak jauh seperti berbelanja online, membayar tagihan, atau mentransfer uang ke luar negeri. Ini memberikan kemudahan dan kenyamanan yang besar bagi individu dan bisnis. Oke, selesai sudah pemaparan atau mereview saya. Selesai sudah pemaparan tentang materi ketiga yang sudah saya review tadi dan sudah saya rangkum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi keempat tentang sistem P2P dan crowdfunding. Oke, selanjutnya masuk ke materi yang keempat tentang sistem P2P dan crowdfunding. Pengertian sistem P2P dan crowdfunding yang pertama ada kita menjelaskan sistem P2P dulu yang peer-to-peer. P2P atau peer-to-peer lending adalah model pinjaman di mana peminjam dan pemberi pinjaman terhubung langsung melalui platform online tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional sebagai perantara. Pada sistem ini, individu atau bisnis yang membutuhkan pinjaman dapat meminta pinjaman melalui platform P2P, dan investor atau memberi pinjaman dapat menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif.
Prosesnya dapat mencakup penilaian risiko kredit, penetapan suku bunga, dan pengelolaan pembayaran pinjaman. P2P lending memanfaatkan teknologi online untuk menciptakan saluran langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman, memungkinkan akses ke dana tanpa perlu melibatkan institusi keuangan tradisional. Oke, tadi kan sistem P2P, sekarang saya akan menjelaskan tentang crowdfunding. Crowdfunding adalah metode pendanaan yang melibatkan sejumlah kecil dana dari banyak orang untuk mendukung proyek atau inisiatif tertentu. Ada beberapa model crowdfunding dan salah satunya adalah crowdfunding ekuitas, di mana orang-orang memberikan dana dalam bentuk ekuitas atau kepemilikan saham dalam proyek atau perusahaan yang mereka dukung. Model crowdfunding lainnya termasuk crowdfunding utang, di mana dana diberikan dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan, dan crowdfunding reward, di mana pendukung proyek menerima imbalan atau manfaat tertentu sebagai bentuk apresiasi atas dukungan mereka. Perbedaan utama antara P2P lending dan crowdfunding adalah pada sifat penggunaan dana. P2P lending lebih fokus pada pinjaman dan pengembalian dana dengan suku bunga, sedangkan crowdfunding dapat mencakup beberapa tujuan seperti proyek seni, bisnis, amal, atau bahkan penelitian. Perlu diingat bahwa regulasi dapat bervariasi di berbagai negara dan wilayah untuk kedua model ini, dan pengguna harus memahami persyaratan dan risiko yang terlebih sebelum terlibat dalam kegiatan P2P lending atau crowdfunding. Selanjutnya adalah model P2P lending, melibatkan beberapa langkah utama yang terjadi antara peminjam dan pemberi pinjaman melalui platform online. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana model P2P lending biasanya berfungsi. Yang pertama ada pendaftaran dan profiling, yang kedua ada penilaian risiko kredit, yang ketiga penawaran pinjaman, yang keempat pendanaan pinjaman, yang kelima pencairan dana, keenam pembayaran dan manajemen pinjaman, ketujuh atau yang terakhir ada imbal hasil untuk memberikan pinjaman. Nah, yang pertama pendaftaran dan profiling. Peminjaman dan pemberian pinjaman mendaftarkan ke platform P2P lending. Saat pendaftaran peminjam mengisi profil yang mencakup informasi pribadi, keuangan, dan tujuan pinjaman. Pemberi pinjaman juga memberikan informasi tentang profil risiko dan referensi investasi mereka. Yang kedua, penilaian risiko kredit. Platform P2P lending melakukan penilaian risiko kredit terhadap peminjaman dengan menggunakan data dan informasi yang diberikan pada tahap pendaftaran. Ini dapat melibatkan pengecekan kredit, analisis keuangan, dan penilaian risiko lainnya untuk menentukan beberapa risiko. Seberapa besar risiko yang terkait dengan memberikan pinjaman kepada peminjam tertentu. Yang ketiga, ada penawaran pinjaman. Setelah penilaian risiko kredit, peminjam diberikan peringatan risiko dan ditentukan suku bunga yang sesuai. Informasi ini kemudian dipublikasikan di platform P2P lending untuk dilihat oleh pemberi pinjaman potensial. Pemberi pinjaman dapat melihat berbagai pinjaman yang tersedia dan memilih untuk memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu. Yang keempat, ada pendanaan pinjaman. Pemberi pinjaman yang memilih untuk berinvestasi di suatu pinjaman menyumbangkan dana mereka. Kumpulan dana ini dapat berasal dari beberapa pemberi pinjaman yang berbeda sehingga membentuk pinjaman keseluruhan yang diberikan kepada peminjam. Yang kelima ada pencairan dana. Setelah pinjaman mencapai jumlah dana yang ditentukan oleh batas waktu tertentu, dana tersebut dicairkan dan diberikan kepada peminjam. Pada titik ini peminjam mulai membayar cicilan atau bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman. Yang keenam ada pembayaran dan manajemen pinjaman. Peminjam melakukan pembayaran cicilan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Platform P2P lending bertanggung jawab atas manajemen pinjaman, termasuk pemantauan pembayaran, penyampaian laporan ke peminjam atau memberi pinjaman, serta penanganan situasi keterlambatan atau gagal bayar. Yang ketujuh ada imbal hasil untuk memberi pinjaman. Pemberi pinjaman menerima imbal hasil berupa pembayaran bunga atau keuntungan dari investasi mereka. Imbal hasil ini dapat dibayarkan secara berkala selama masa pinjaman atau pada akhir jangka waktu pinjaman. Yang kedelapan atau yang terakhir ada pelaporan dan transparansi.
Platform P2P lending menyediakan laporan dan transparansi kepada kedua belah pihak, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Ini termasuk
Oke, selanjutnya masuk ke materi yang kelima. Di materi kelima ini membahas tentang sistem investasi. Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu investasi. Investasi itu merupakan suatu di waktu saat ini dengan harapan untuk mendapatkan lebih banyak di masa depan atau di masa yang akan datang. Tingkat resiko selanjutnya dalam investasi merujuk pada sejauh mana nilai investasi dapat berfluktuasi atau mengalami kerugian. Resiko adalah bagian integral dari investasi dan tingkatnya dapat bervariasi tergantung dari tingkat risiko. Dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Jika tujuan investasi Anda dalam pertumbuhan jangka panjang, Anda mungkin bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi daripada jika Anda berinvestasi untuk keperluan pendidikan anak yang akan datang. Yang ketiga itu selanjutnya fluktuasi pasar jangka pendek. Sementara investasi jangka pendek mungkin memerlukan tingkat kestabilan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada di verifikasi. Yang keempat, diverifikasi atau penyebaran investasi di berbagai aset dapat membantu mengurangi risiko spesifik pada satu instrumen atau sektor tertentu dengan memiliki portofolio yang terdiverifikasinya. Nah, Anda dapat mengurangi potensi kerugian besar dari satu investasi tunggal. Yang kelima itu ada kondisi ekonomi dan pasar. Kondisi ekonomi dan pasar dapat memengaruhi kinerja investasi. Saat ekonomi baik, resiko investasi mungkin terlibat lebih rendah daripada saat kondisi ekonomi kurang stabil. Yang keenam itu ada ketidakpastian global. Nah, peristiwa global seperti krisis keuangan, ketegangan geopolitik, atau pandemi dapat memengaruhi pasar keuangan dan meningkatkan tingkat risiko investasi secara keseluruhan. Yang ketujuh itu ada keahlian dan pengetahuan investor. Tingkat risiko juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan keahlian investor. Investor yang lebih berpengalaman mungkin dapat mengelola risiko dengan lebih baik daripada investor pemula. Yang kedelapan itu ada leverage atau daya ungkit. Penggunaan leverage atau daya ungkit dapat meningkatkan potensi imbal hasil, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat risiko. Investasi yang dibiayai dengan utang dapat menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi pasar. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada investasi yang sepenuhnya bebas risiko. Keperluan investasi harus didasarkan pada pemahaman yang baik terhadap risiko dan potensi imbal hasil. Diversifikasi, evaluasi tujuan investasi, dan pemahaman terhadap kondisi pasar dan ekonomi adalah kunci untuk mengelola risiko investasi dengan bijak. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari deposito berjangka bank digital. Deposito berjangka pada bank digital memiliki karakteristik yang mirip dengan deposito berjangka di bank konvensional, tetapi perbedaannya terletak pada platform dan cara akses. Selanjutnya yaitu keuntungan deposito berjangka.
memahami karakteristik dan risiko yang terlibat serta mempertimbangkan tujuan keuangan pribadi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana. Apa sih itu reksadana? Reksadana adalah suatu bentuk investasi kolektif di mana dana dari sejumlah investor digabungkan untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Manajemen investasi profesional mengelola portofolio reksadana selalu sesuai dengan tujuan investasi dan strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada eh, pemaparan materi selanjutnya ada exchange atau trade fund atau ITF adalah jenis investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa saham. Mirip dengan saham individual, ETF menggabungkan karakteristik dari dana indeks dan saham individual. Investor perlu memahami karakteristik, strategi investasi, dan resiko yang terkait dengan ETF. Sebelum berinvestasi, meskipun ETF dapat menjadi pilihan yang efisien dan fleksibel untuk berbagai investor, penting untuk memahami bagaimana mereka beroperasi dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi portofolio investasi Anda. Selanjutnya yaitu ada cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengendalikan penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Perbedaan dengan mata uang tradisional yang diatur oleh pemerintah atau bank sentral, cryptocurrency beroperasi di atas teknologi desentralisasi yang disebut blockchain. Contoh populer dari cryptocurrency termasuk Bitcoin atau BTC, Ethereum atau ETH, Ripple atau XRP, dan Litecoin atau LTC, dan banyak lainnya. Cryptocurrency telah memicu perubahan besar dalam dunia keuangan, teknologi, dan investasi. Meskipun juga mendapat sorotan karena potensi penggunaan yang tidak etis dan kekhawatiran terkait regulasi, sebelum terlibat dalam aktivitas yang melibatkan cryptocurrency, penting untuk memahami risiko dan melakukan riset yang cermat. Oke, materi kelima udah. Selanjutnya masuk ke materi keenam atau materi yang terakhir yang membahas tentang sistem transfer uang. Jadi pengertian sistem transfer uang adalah sebuah mekanisme atau sistem yang memungkinkan individu atau entitas untuk mengirim dan menerima dana secara elektronik atau fisik dari suatu tempat ke tempat lain. Sistem ini memungkinkan pemindaian dana antara individu, perusahaan, atau lembaga dengan cara yang aman, efisien, dan cepat. Ada beberapa jenis sistem transfer uang termasuk yang berbasis teknologis seperti transfer melalui rekening bank, transfer elektronik, pembayaran digital, serta yang berbasis fisik seperti cek atau uang tunai. Sistem transfer uang modern sering menggunakan teknologi komputer dan jaringan komunikasi seperti internet untuk memfasilitasi transaksi. Beberapa contoh umum dari sistem transfer uang termasuk transfer antar bank, pembayaran melalui aplikasi ponsel, kartu kredit, cek, transfer uang, tunai melalui layanan seperti Western Union, dan sebagainya. Sistem transfer uang memiliki peran penting dalam ekonomi global, memungkinkan perdagangan internasional, pembayaran tagihan, pengiriman uang kepada anggota keluarga yang tinggal jauh, dan berbagai aktivitas keuangan lainnya. Dengan perkembangan teknologi, sistem transfer uang terus mengalami inovasi untuk menjadi lebih efisien, aman, dan mudah digunakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan transfer uang. Transfer uang adalah proses pengiriman dana dari suatu pihak ke pihak lain, seringkali melibatkan lembaga keuangan atau platform pembayaran. Berikut ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari transfer uang. Yang pertama itu cepat dan efisien. Yang kedua, kemudahan akses. Yang ketiga, diverifikasi metode. Yang keempat, peningkatan keamanan. Yang kelima, kemudahan internasional. Dan yang terakhir atau yang keenam ada rekam jejak transaksi. Oke, yang pertama itu cepat dan efisien. Transfer uang dapat terjadi dalam hitungan detik atau beberapa hari tergantung pada metode yang digunakan. Kemungkinan pengguna untuk mengirim dan menerima dana dengan cepat. Yang kedua itu adalah kemudahan akses. Banyak metode transfer uang yang dapat diakses dengan mudah, baik melalui perangkat mobile, internet banking, atau kantor fisik lembaga keuangan.
Yang ketiga itu ada diverifikasi metode. Ada beberapa berbagai cara untuk mentransfer uang, termasuk transfer bank, kartu kredit, dompet digital, atau layanan transfer uang internasional, memberikan pengguna banyak opsi sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya yang keempat ada peningkatan keamanan, di mana sistem keamanan telah terus berkembang untuk melindungi pengguna dari ancaman keamanan seperti pencurian identitas atau penipuan, perubahan terutama dalam transaksi online. Yang kelima ada kemudahan internasional. Layanan transfer uang internasional memudahkan pengiriman dana antara negara dengan konversi mata uang yang cepat. Yang keenam atau yang terakhir ada rekam jejak transaksi. Setiap transaksi transfer uang biasanya menciptakan rekam jejak yang dapat membantu dalam melacak dan mengelola keuangan pribadi atau bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan pada transfer uang. Yang pertama tentu adalah biaya, risiko keamanan. Yang ketiga ketergantungan pada infrastruktur. Yang keempat ada batasan jumlah dan waktu. Yang keenam, yang kelima ada kemungkinan kesalahan. Dan yang keenam atau yang terakhir ada kurs mata uang. Oke, nah yang pertama biaya ya. Beberapa metode transfer uang melibatkan biaya, baik biaya transaksi langsung maupun biaya transaksi konvensional mata uang atau biaya administrasi. Yang kedua itu ada resiko keamanan. Walaupun keamanan telah meningkat, masih ada resiko keamanan seperti pencurian identitas atau penipuan yang dapat mengancam pengguna. Yang ketiga itu ada ketergantungan pada infrastruktur. Proses transfer uang sangat tergantung pada infrastruktur teknologi dan keuangan. Gangguan atau kerusakan sistem dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam transfer uang. Yang keempat ada batasan jumlah dan waktu. Beberapa layanan transfer uang memiliki batasan jumlah yang dapat ditransfer atau batasan waktu dalam sehari. Yang kelima itu ada kemungkinan kesalahan. Kesalahan dalam memasukkan nomor rekening atau alamat email dapat mengakibatkan dana dikirim ke penerima yang salah. Yang keenam itu ada kurs mata uang. Untuk transfer uang internasional, perbedaan kurs mata uang dapat mempengaruhi jumlah yang diterima oleh penerima. Selanjutnya ada metode transfer uang tradisional dan modern. Transfer uang adalah proses pengiriman uang dari satu orang atau entitas ke orang atau entitas lainnya. Ada beberapa metode transfer uang termasuk metode tradisional dan modern. Berikut adalah beberapa contoh metode transfer uang tradisional dan modern. Metode tradisional yang pertama itu ada tunai. Orang dapat secara fisik membawa uang tunai dan memberikannya kepada penerima. Yang kedua ada cek. Seseorang dapat menulis cek atas nama penerima dan penerima dapat memasukkannya ke bank untuk diuangkan. Tidak itu transfer bank, uang dapat mengunjungi bank mereka dan mengisi formulir untuk mengirim uang dari rekening bank mereka ke rekening penerima. Yang keempat itu ada wesel pos. Pengiriman uang dalam bentuk wesel pos yang dapat ditebus di kantor pos atau bank. Yang kelima itu ada giro. Giro adalah perintah pembayaran yang diberikan oleh seseorang kepada bank untuk mentransfer dana dari rekening bank mereka ke rekening penerima. Oke, selanjutnya ada metode modern. Yang pertama itu transfer elektronik. Ini mencakup transfer uang melalui layanan perbankan online atau mobile banking. Pengirim dapat mentransfer dana dari rekening bank mereka ke rekening penerima melalui transfer elektronik. Yang kedua itu transfer uang internasional. Layanan seperti PayPal, TransferWise, dan Wise atau sebelumnya dikenal sebagai TransferWise memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang internasional dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan bank tradisional. Selanjutnya yang ketiga ada aplikasi perbankan digital. Aplikasi perbankan digital dan dompet digital seperti Venmo, Cash App, dan Apple Pay memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang kepada teman atau keluarga melalui ponsel mereka. Yang keempat itu ada kartu kredit dan debit. Orang dapat menggunakan kartu kredit atau debit mereka untuk melakukan pembayaran dan transfer uang elektronik. Yang kelima itu ada blockchain dan cryptocurrency.
Teknologi blockchain dan cryptocurrency seperti Bitcoin memungkinkan pengguna untuk mentransfer nilai tanpa melibatkan bank atau pihak ketiga. Setiap metode transfer uang memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri, dan pilihan yang tepat tergantung pada kebutuhan Anda. Lokasi biaya, lokasi, biaya, keamanan, dan kenyamanan. Dalam era digital, metode modern cenderung lebih cepat dan efisien daripada metode tradisional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor keamanan dan efisiensi sistem transfer uang. Faktor keamanan ya, faktor keamanannya yang pertama ada enkripsi. Sistem transfer uang harus menggunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi data sensitif selama transmisi. Ini menghindari potensi akses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua itu autentikasi. Pemeriksa autentikasi yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau menganalisis atau menginisiasi transaksi keuangan. Ini bisa melibatkan penggunaan kata sandi, kode PIN, autentikasi dua faktor, atau bahkan biometrik. Yang ketiga itu ada proteksi terhadap malware. Sistem harus melindungi dari serangan malware seperti virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang dapat mengakibatkan pencurian data keuangan. Yang keempat, ada proteksi terhadap phishing. Sistem harus dilengkapi dengan tindakan keamanan untuk menghindari serangan phishing yang dapat mempengaruhi penggunaan untuk memberikan informasi pribadi dan finansial mereka kepada penipu. Yang kelima atau yang terakhir, ada manajemen akses. Kontrol akses yang ketat harus diterapkan untuk mengatur siapa yang memiliki akses ke data dan sistem transaksi keuangan. Dalam pengembangan sistem transfer uang, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat faktor keamanan dan efisiensi ini untuk memberikan layanan yang aman dan efisien kepada pengguna. Oke, selesai sudah review materi yang disampaikan oleh saya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang materi pertemuan pertama, kedua, sampai ke-6 yang membahas tentang sistem informasi keuangan tradisional dan sistem informasi keuangan modern. Yang kedua ada uang dan taks, yang ketiga sistem pembayaran uang elektronik, yang keempat sistem P2P dan crowdfunding, yang kelima ada sistem investasi, dan yang keenam atau yang terakhir ada pengertian sistem transfer uang. Jadi kurang lebihnya dari saya mungkin segitu aja. Semoga ilmu yang sudah dipelajari selama semester 3 ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya dan dapat berguna di kehidupan saya dan saya akan mengamalkannya. Mungkin segitu saja review materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia adalah tempatnya kesalahan ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.